Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya in channelku. Sekarang saya berada di Wana Wisata Gunung Selok Cilacap. Sebelum saya cerita tentang Wana Wisata Gunung Selok Cilacap, jangan lupa ya like, komen, share, dan subscribe channel saya supaya channel saya bisa berkembang ya sobat. Gunung Selok. Gunung ini berlokasi di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Konon, gunung ini semula bernama Junggring Seloka. Junggring Seloka merupakan kayangan yang dibangun oleh para dewa ketika mereka dihukum oleh Tuhan untuk tinggal di Pulau Jawa. Gunung Selok merupakan bagian dari Taman Wisata Alam berupa hutan gunung yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banyumas Timur. Luas gunung ini mencapai 236,7 km. Dari atas gunung ini, pengunjung dapat melihat langsung pemandangan sebuah pantai yang berada di kejauhan. Keindahan Gunung Selok memang mempesona dan sangat keren. Keindahan Gunung Selok ini mempunyai daya tarik tersendiri, guys. Selain dari itu, cerita mistis dan misteri juga kental beredar di kawasan ini. Gunung Selok Cilacap juga menyimpan cerita lain. Kali ini terkait dengan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tahun 80-an, beredar sebuah isu bahwa di tempat ini Bung Karno mendapat wahyu mengenai Pancasila. Namun, kebenarannya masih belum terbukti pasti. Keterkaitan tempat ini dengan Insinyur Soekarno menjadi magnet lain yang dimiliki Gunung Selok. Karena sebab berbagai cerita mistis yang dimiliki gunung ini, Gunung Selok Cilacap kerap dijadikan destinasi wisata spiritual oleh beberapa pengunjung. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ziarah atau semedi di petilasan dan gua yang memang ada di kawasan ini. Beberapa lokasi seperti Padepokan Jambe 5 dan Jambe Pitu dianggap yang paling keramat. Jadi jangan heran guys kalau berkunjung ke Gunung Selok bertemu dengan hal-hal yang berkait ritual atau semacamnya ya. Kawasan Gunung Selok Cilacap yang memang indah semakin dioptimalkan oleh pihak pengelola. Di sini pengunjung akan mendapati beberapa spot-spot kekinian yang instagenik. Gardu pandang disediakan agar para pengunjung dapat menikmati pemandangan yang lebih luas. Gunung Selok View misalnya, dari sini pantai laut selatan terlihat dari kejauhan guys. Oh iya guys, perjalanan ke Gunung Selok dapat dilalui menggunakan kendaraan bermotor ataupun mobil. Namun, jika Anda menggunakan motor, sebaiknya berhati-hatilah karena tidak semua jalan beraspal. Menuju Gunung Selok dari arah Terminal Adipala, berjalan ke arah timur melewati jalan berliku-liku khas daerah pegunungan sejauh 2 km. Setelah itu, ketika melihat tower jaringan, belok ke kanan sejauh 200 meter menuju Pantai Sodong dan Gunung Selok. Kemudian ikuti petunjuk jalan. Jika terdapat pertigaan ke arah Gunung Selok dan Pantai Sodong, maka ambil jalan menuju gunung. Oh iya guys, konon di Gunung Selok ini adalah salah satu tempat ritual mistis dan semedi yang sering dijalani Presiden kedua RI Soeharto semasa hidupnya. Gunung Selok yang terletak di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, selama ini terkenal menjadi salah satu tujuan ziarah spiritual.
ada 3 tempat di Gunung Selok yang menjadi lokasi tempat untuk mendapatkan petunjuk spiritual Presiden Soeharto. Ketiga lokasi itu adalah Jambe Pitu, Jambe 5, dan Gua Rahayu. Dulu, suatu saat dikisahkan Presiden Soeharto yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia selama 31 tahun, yakni sejak tahun 1967 hingga 1998 datang dengan menaiki helikopter. Helikopter mendarat di sekitar Gunung Selok. Sosok yang lahir di Kemusuk, Argomulyo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta itu lantas bergerak menuju ke Jambe Pitu. Sejenak kemudian ritual mistis pun dilaksanakan. Di Jambe Pitu, sosok presiden yang di dunia internasional terkenal dengan sebutan The Smiling General itu melakukan semedi, menyepi, dan berkonsentrasi penuh memohon pada Yang Maha Kuasa. Konon biasanya Presiden Soeharto melakukan ritual mistis dan semedi meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa di Jambe Pitu pada bulan Suro. Dalam penanggalan Jawa, bulan Suro sering dianggap bulan yang keramat dan sakral. Laku spiritual di Jambe Pitu dilaksanakan di Sanggar Pemujaan, Sanggar Palareman Kakung, Sanggar Palareman Putri, dan Sanggar Super Semar. Selanjutnya, saat mendapat pawisik atau petunjuk gaib, maka laku spiritual dilanjutkan ke lokasi Jambe 5 serta Gua Rahayu. Suasana gelap di malam Gua Rahayu konon bakal mengingatkan seseorang akan kematian. Dengan demikian, dalam laku ritual yang dijalani bisa mengingat untuk berbuat baik dalam kehidupan. Ritual dilanjutkan lagi ke dalam Gua Nagaraja yang konon memiliki banyak makanan dan benda. Dikisahkan, makanan dan benda yang tersedia bisa diambil sesuai dengan keinginan yang menjalani laku spiritual. Proses ritual selanjutnya, orang yang menjalani ritual mistis menghadap ke arah laut selatan Pulau Jawa. Selain itu, ada ritual berendam di aliran sungai yang deras. Ritual yang sering disebut kungkum atau berendam ini konon sudah lama dilakukan Bapak Soeharto. Bagi sebagian masyarakat, kepercayaan akan ritual mistis, spiritual, dan lelaku hingga semedi masih kuat melekat. Karena itu, tak hanya mantan Presiden Soeharto, namun banyak orang yang rela menjalani dengan tujuan dan maksud tertentu. Mereka melaksanakan proses ritual bisa jadi ingin naik pangkat atau ingin mendapatkan keuntungan berlimpah dalam hal ekonomi, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Cukup sekian dulu ya guys tentang cerita Wana Wisata Gunung Selok. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kekilafan dalam penyampaian video saya channelku, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.